Hai Sobat Info, salam sehat semua, selamat bertemu kembali dengan Biang Info Channel. Channel tentang info-info menarik dan unik seputar dunia sepak bola. Silahkan terlebih dahulu klik like, subscribe dan klik loncengnya agar selalu mendapat update dari Biang Info. Simak selalu videonya sampai habis ya sobat, supaya tidak gagal paham. Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Masih 6 bulan ke depan gelaran terakbar sepak bola di benua Asia ini dipertandingkan. Namun aroma persaingan sudah mulai terasa, terutama di grup D Piala Asia 2023. Berdasarkan hasil drawing, timnas Indonesia ditempatkan pada grup D bersama Vietnam, Irak dan Jepang. Grup ini disebut-sebut sebagai grup neraka. Bagaimana tidak? Di grup ini, bercokol tim-tim terbaik secara ranking FIFA maupun tim yang pernah mencicipi manisnya menjadi juara Piala Asia. Maka persaingan di grup D ini akan sengit dan sangat menarik. Mereka akan saling bunuh untuk memperebutkan tiket ke babak selanjutnya, baik itu sebagai juara grup, runner-up atau 4 peringkat ketiga terbaik. Berikut ini adalah profil tim-tim nasional sepak bola di grup D Piala Asia 2023. Superb goal from Vietnam. Timnas Jepang. Timnas Jepang bisa dibilang sebagai tim terbaik dan terkuat di grup D ini, bahkan menjadi tim terbaik di Asia saat ini. Timnas yang identik dengan jersey warna seragam tim biru putih merah ini, memulai penampilan pertamanya pada Piala Dunia FIFA 1998. Namun dalam kiprahnya, Timnas Jepang lebih sukses di ajang Piala Asia, dengan menjadi juara 3 kali dalam 4 final terakhir. Secara peringkat FIFA, timnas yang dijuluki Samurai Biru ini sekarang ada di peringkat 20. Ini merupakan tim Asia dengan peringkat tertinggi di Asia. Pelatih saat ini adalah Hajime Moriyasu, mantan pemain sepak bola asal Jepang yang sekarang menjadi pelatih kepala tim nasional Jepang. Timnas Irak. Tim nasional sepak bola Irak merupakan sebuah tim nasional sepak bola Asia yang berada di bawah Asosiasi Sepak Bola Irak. Prestasi terbaiknya adalah merebut juara Piala Asia 2007 untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah sepak bola mereka. Keberhasilan menjuarai Piala Asia membuat mereka bisa berpartisipasi dalam Piala Konfederasi 2009. Debut Piala Dunia mereka terjadi pada tahun 1986. Saat itu, Irak hanya berada sampai di babak penyisihan grup. Secara peringkat, timnas Irak saat ini menduduki peringkat ke-70 FIFA. Tim sepak bola yang mempunyai julukan Singa Mesopotamia, sekarang dilatih oleh pelatih kepala Yesus Casas. Timnas Vietnam. Timnas Vietnam belum pernah tampil dalam Piala Dunia FIFA. Namun pada tingkat regional, timnas yang dijuluki prajurit bintang emas ini telah 4 kali tampil dalam Piala Asia AFC tahun 1956 dan 1960, saat mereka masih bernama Vietnam Selatan, serta tahun 2007 dan 2019, di mana dalam 2 edisi tersebut mereka mampu mencapai babak perempat final. Pada tingkat Asia Tenggara, Vietnam telah berhasil menjadi juara dalam 2 edisi kejuaraan AFF, yakni pada tahun 2008 dan 2018. Vietnam menjadi negara terakhir selain Thailand yang berhasil menggondol pulang Piala AFF selama 10 tahun kebelakang. Peringkat FIFA timnas Vietnam saat ini adalah berada di peringkat 95. Untuk pelatih kepala Vietnam dipegang oleh pelatih Philippe Troussiers, pelatih berkebangsaan Prancis. Timnas Indonesia. Tim Indonesia dianggap oleh FIFA sebagai penerus Hindia Belanda. Indonesia dicatat pernah tampil dalam Piala Dunia FIFA, yakni pada tahun 1938 saat bernama Hindia Belanda. Saat itu, timnas Hindia Belanda kalah dalam pertandingan pertama menghadapi Hungaria. Pada tingkat regional, Indonesia pernah tampil 4 kali dalam Piala Asia. Namun, Indonesia belum pernah lolos dari babak grup. Pada tingkat Asia Tenggara, Indonesia telah tampil dalam berbagai edisi kejuaraan AFF, dengan capaian terbaiknya adalah menjadi juara kedua dalam 6 edisi. Timnas Indonesia yang mempunyai julukan sebagai tim merah putih pasukan Garuda ini, menempati peringkat FIFA ke-150. Saat ini timnas Indonesia dilatih oleh pelatih kepala Shin Tae-yong, seorang berkebangsaan Korea Selatan. Aroma persaingan dan adu psikologis dimulai. Jepang memandang calon lawannya.
Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu menyebut timnya harus mewaspadai sepak terjang Vietnam di babak penyisihan grup D Piala Asia 2023 mendatang. Dibandingkan Irak dan Indonesia, Moriyasu punya alasan khusus mengapa timnya harus lebih mewaspadai kekuatan Vietnam. Vietnam saat ini ditangani oleh Philippe Troussier yang sudah tahu seluk-beluk sepak bola Jepang. Dikutip dari Sohaven, diketahui, jauh sebelum dipercaya menangani Vietnam, Troussier dikenal pernah menjadi bagian penting sejarah sepak bola Jepang. Momen penting itu terjadi saat Troussier dipercaya menjadi pelatih timnas Jepang mulai tahun 1998 hingga 2000. Hal itulah yang membuat pelatih timnas Jepang merasa timnya patut mewaspadai Vietnam yang kini ditangani Troussier. Lebih lanjut, Moriyasu merasa persaingan grup yang timnya huni bakal berlangsung ketat dan sengit. Hal ini dikarenakan Vietnam, Irak dan Indonesia punya keunggulan masing-masing untuk bisa berbicara lebih banyak di Piala Asia 2023. Moriyasu pun menegaskan akan berjuang keras membawa Jepang memenangkan gelar Piala Asia edisi kali ini yang digelar di Qatar. Pandangan Irak. Pelatih timnas Irak, Yesus Casas angkat bicara soal kekuatan lawan-lawan di grup D Piala Asia 2023. Irak bakal memulai petualangannya menghadapi timnas Indonesia yang bakal tersaji pada 15 Januari 2024. Menanggapi hasil drawing tersebut, pelatih timnas Irak, Yesus Casas secara tersirat meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Pasalnya, ia hanya menyebut Jepang dan Vietnam sebagai dua tim yang wajib diwaspadai di grup D. Ia juga hanya menyebut Jepang sebagai tim paling terfavorit untuk lolos. Sementara Vietnam disebutnya sebagai tim pesaing kuat berikutnya bagi Irak. Sedangkan timnas Indonesia tidak disebut sebagai pesaing Irak untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kami akan mulai melawan Indonesia dan sangat penting untuk tidak kalah di pertandingan pertama, lanjutnya. Meski begitu, ia tetap menyebut bahwa memenangkan trofi Piala Asia 2023 bakal jadi pekerjaan sulit. Pasalnya, ada 6 atau 7 tim yang sangat kuat dalam turnamen 4 tahunan tersebut. Karena itu, ia sudah memberi target untuk lolos ke Piala Dunia pada masa depan. Pandangan pelatih Indonesia. Grup kami memang tidak mudah. Saya akan mengatakan peluang kami untuk lolos ke babak sistem gugur adalah sekitar 50%, tetapi saya memiliki kepercayaan yang besar pada tim saya, ujar Shin Tae-yong yang dikutip dari laman resmi AFC beberapa waktu lalu. Saya akan mengatakan bahwa menghadapi rival seperti Vietnam dan Jepang jelas merupakan poin plus. Jadi selama kami mempersiapkan diri dengan baik, saya yakin kami bisa menampilkan performa yang sangat kuat melawan mereka, ucapnya. Selagi Jepang difavoritkan untuk menjadi juara grup, Indonesia, Vietnam, dan Irak berebut status runner-up. Namun, seperti yang diterangkan sebelumnya, ada 4 tim yang bakal lolos dengan predikat tim peringkat ketiga terbaik nantinya. Jadi, Indonesia juga masih punya peluang lolos dari situ. Komposisi skuad Garuda untuk Piala Asia 2023 sangatlah menarik setelah masuknya beberapa pemain naturalisasi baru. Saat ini, timnas Indonesia diperkuat beberapa pemain naturalisasi yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan bisa bermain di Piala Asia 2023. Di antaranya yakni Elkan Bagot, Jordi Amat, Shane Patinama, Sandy Walsh, Rafael Strijk, hingga Ivar Jenner. Selain itu, ada beberapa pemain keturunan grade A Eropa lain yang bisa dinaturalisasi dan tampil sebagai starter untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Gelar TC Timnas Indonesia di Turki. Demi persiapan untuk menghadapi Piala Asia 2023 tersebut, Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan jangka panjang selama 3 pekan di Turki, dan dimulai pada 20 Desember 2023 mendatang. Kabar tersebut pun sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Semua itu dilakukan karena Erick Thohir mau pasukan Shin Tae-yong bisa mempersiapkan diri untuk meraih hasil maksimal di Piala Asia 2023 nanti. Menariknya, jelang turnamen Piala Asia 2023 tersebut, Erick Thohir memastikan Liga 1 akan terhenti sementara, agar TC Timnas Indonesia Senior bisa berjalan maksimal. Sebab tim asuhan Shin Tae-yong itu akan diperkuat pemain-pemain tim Liga 1. Media Vietnam panaskan rivalitas dengan Indonesia. Menjelang gelaran Piala Asia, situasi sudah mulai memanas seiring dengan rivalitas antar negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Vietnam, yang kini naik level ke Piala Asia setelah biasanya terjadi di Piala AFF saja. Media Vietnam TTO 247,
remehkan timnas Indonesia jelang hadapi timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Menurut mereka, skuad Garuda merupakan tim dengan nilai paling rendah di kejuaraan antar negara benua kuning ini di antara Jepang, Vietnam, dan Irak. Meski menjadi unggulan keempat di grup, Indonesia punya target yang sangat tinggi di putaran final Piala Asia 2023. Demikian laporan Tetau 247. Media Vietnam ini pun memberitakan persiapan timnas Indonesia selaku rival satu grup. Mereka menggarisbawahi tekad timnas Indonesia untuk menembus 16 besar dengan bermodalkan pemain naturalisasi dan para pemain yang berkarier di Eropa. Media Vietnam lainnya, So Ha Ven, tantang timnas Indonesia pakai 11 pemain keturunan grade A Eropa di Piala Asia 2023. Namun, So Ha Ven masih ragu apakah timnas Indonesia bisa atau tidak untuk memainkan 11 pemain keturunan grade A Eropa sekaligus saat melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Setidaknya, harus mencapai babak 16 besar. Garuda juga semakin intens menaturalisasi pemain agar dapat sepenuhnya bersaing dengan skuad yang berisikan 8-9 nama yang tampil di Eropa, tambah media Vietnam tersebut. Tentu saja, dibandingkan ketiga kompetitor, Indonesia dinilai paling rendah. Pada Piala Asia 2023, ada 2 tim teratas dari 6 grup yang lolos dan 4 dari 6 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak 16 besar, pungkas laporan tersebut. Menarik dinantikan bagaimana performa timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ayo Garuda, buktikan kualitasmu dan bungkam cibiran media Vietnam ini. Nah bagaimana sobat? Informasinya menarik bukan? Jangan lupa komen dan nantikan terus video menarik dari Biang Info. Terima kasih.